Salam, puji Tuhan, kita bertemu kembali dalam program ibadah online di mana kita bersama-sama dengan Gereja Allah Baik, Jemaat Daat, untuk semua yang melihat atau untuk semua yang menonton, kami ucapkan Tuhan Yesus memberkati semuanya. Sebelum kita masuk dalam pembahasan firman Tuhan hari ini, ayo kita sama-sama berdoa meminta Tuhan untuk memberi tuntunan dan pimpinan kepada kita supaya kita betul-betul mengerti dan memahami apa yang dimaksud penyampaian firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, Engkau Allah yang Maha Baik, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, hari ini kami memohon kepadamu Tuhan hikmat-Mu supaya kami bisa mengerti tentang firman yang Engkau sampaikan Tuhan siang hari ini. Tolonglah Tuhan Yesus supaya kami semuanya mengerti dan bisa untuk memahami semua yang Engkau inginkan kepada hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Allah yang Maha Baik, Engkau Allah yang Maha Dahsyat, Engkau Allah yang Maha Kuasa, Engkau Allah yang Maha Mulia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan kami hanya menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Malam siang hari ini kita akan berbicara tentang iman. Ada beberapa orang nggak memahami bahwa dirinya memiliki iman. Nah, karena apa? Seseorang tidak memahami kalau dirinya memiliki iman. Karena apa? Karena tidak menyadari. Hari ini akan saya sampaikan pengertian tentang iman supaya Anda semua yang belum menyadari bahwa dirimu memiliki iman, dari tempat ini saya akan sampaikan kepada Anda semuanya bahwa Anda memiliki iman. Nah, selanjutnya, setelah engkau menyadari bahwa Anda memiliki iman, di mana iman itu harus engkau tujukan? Kebanyakan juga orang memahami aku memiliki iman, tapi tidak memahami kemana iman itu harus tertuju. Hari ini ada kabar gembira untuk Anda semuanya. Saya akan sampaikan tentang iman. Bagaimana caranya kita memahami atau menyadari bahwa kita memiliki iman. Dan setelah kita menyadari dan memahami bahwa kita memiliki iman, bagaimana caranya iman itu ditunjukkan atau ditujukan kepada siapa? Hari ini kabar baik untuk Anda semuanya. Iman ada di dalam hidupmu. Sejak kapan manusia memiliki iman? Mungkin Anda bertanya-tanya, Pak, aku baru menyadari bahwa aku memiliki iman. Lalu sejak kapan manusia itu memiliki iman? Saya akan berikan pengertian ini dalam setiap hidup kita supaya menyadari bahwa kita itu memiliki iman. Dan ketika kita menyadari bahwa iman itu ada di dalam hidup kita, ayo bagaimana caranya iman itu kita tujukan. Saudaraku yang terkasih, ibu bapak yang diberkati Tuhan, sejak kapan manusia itu memiliki iman? Saya akan bawa Anda untuk mengerti hal ini. Ayo kita buka, yuk Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 27. Inilah awalnya bahwa manusia itu sudah memiliki iman. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dari atas segala binatang melata yang merayap di bumi. 27.
Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakan dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ini saudaraku. Manusia diciptakan oleh Tuhan. Dan di dalam diri manusia itu ada rupa dan gambar Allah. Ini membuat kita menyadari dan dari sini kita mengerti bahwa iman itu ada di dalam diri kita. Apa sih artinya iman? Iman lebih dalam lagi, di dalam bahasa yang lainnya ada bahasa Inggrisnya faithful, kesetiaan. Nah, ini pengertian dari iman. Kesetiaan itu ada dalam diri manusia karena manusia itu memiliki gambar dan rupa Allah. Jadi pengertiannya, sejak kapan manusia itu memiliki iman? Sejak manusia diciptakan, sejak manusia dibentuk oleh Allah. Itu iman ada di dalam hidupmu. Kesetiaan itu ada di dalam hidupmu. Ini adalah dasar dari pengertian tentang iman. Dasar dari pengertian tentang kesetiaan. Dari kesetiaan timbul kepercayaan. Dari kesetiaan timbul keyakinan. Dari kesetiaan timbul ketaatan. Ini pola dasarnya iman. Jadi iman itu ada di dalam diri Anda. Kesetiaan yang sudah diberikan Tuhan, yang abadi itu ada di dalam Anda dan saya. Sebagai manusia yang diciptakan, sebagai manusia yang dibentuk, sebagai manusia yang dibuat oleh Tuhan sendiri. Saudaraku yang terkasih, yang diberkati oleh Tuhan luar biasa. Ini dasarnya. Nah, dari sini iman sudah ada di dalam diri manusia. Nah, apakah iman itu sudah hidup? Apakah iman itu sudah bisa untuk berkembang? Atau iman itu bisa bertumbuh, atau iman itu bisa berbuah? Iman sudah ada di dalam diri manusia ketika manusia sudah diciptakan Tuhan. Nah, sekarang pertanyaannya, kapan juga iman itu hidup di dalam diri manusia? Dan kapan juga iman itu bisa bertumbuh, berbuah, dan menghasilkan? Ini lanjut di dalam Kejadian pasal kedua ayat 7. Kejadian pasal 2 ayat yang ke-7, ketika Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya, demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Saudara yang terkasih, ini kesetiaan atau iman di dalam diri manusia ada ketika manusia dibentuk oleh Tuhan. Karena apa manusia itu memiliki ketaatan? Karena rupa dan gambar Allah ada dalam diri manusia. Nah, ketika Tuhan menghidupi manusia dengan hembusan napasnya, dari situ manusia memiliki kehidupan. Dan iman juga yang ada di dalam diri manusia juga jadi hidup. Ini awal dasarnya tentang pengertian iman. Jadi Anda dan saya sejak penciptaan kita sudah memiliki iman. Dan iman sudah hidup di dalam diri kita ketika napas Allah diberikan dalam hidup kita. Iman itu ada dalam diri kita. Dan iman itu sudah hidup di dalam diri kita. Tetapi pertanyaannya, kenapa manusia tidak menyadari kalau dirinya memiliki iman? Dan mengapa juga manusia ketika sadar memiliki iman tidak bisa menghidupkan iman itu yang ada di dalam dirinya? Nah, hari ini penjelasan ini saya sampaikan kepada Anda semua supaya Anda mengerti bahwa kesetiaan yang ada di dalam diri kita atau iman itu sudah ada sejak kita diciptakan oleh Tuhan, sejak kita dihembuski napas oleh Tuhan.
rupa dan gambar Allah ada di dalam diri Anda. Allah memiliki kesetiaan. Dan kesetiaan itu ada di dalam diri Anda. Sekali lagi, Anda dan saya sudah memiliki iman. Itu benar tak Pak? Kesetiaan itu adalah gambar dan rupa Allah yang ada di dalam hidup kita. Benar sekali. Kesetiaan itu ada di dalam diri Allah. Rupa dan gambar Allah dan hembusan napasnya diberikan kepada kita. Dan kita pun memiliki kesetiaan karena Allah itu setia. Anda bisa buka di dalam 1 Yohanes supaya jelas bahwa Allah itu setia dan adil. 1 Yohanes pasal 1. 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-9. Allah itu memiliki kesetiaan dan kesetiaannya juga ada di dalam diri Anda. 1 Yohanes pasal 1 ayat ke-9 ini supaya Anda jelas. Oh betul ya, kesetiaan Tuhan itu ada di dalam diriku. Ayat 9, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Ayat yang ke-9, jika kita mengaku dosa kita, dengar saudaraku, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Anda bisa garis bawahi, Tuhan adalah setia. Kesetiaan Tuhan ada di dalam diri Anda. Ayo setelah Anda mengerti tentang pengertian iman atau kesetiaan yang ada di dalam diri Anda, tinggal Anda katakan dalam diri, aku kepingin setia. Dan setiaku aku tujukan kepada Tuhan. Anda bisa pegang dada Anda. Terima kasih Tuhan. Engkau telah berikan iman di dalam diriku. Katakan di dalam diri. Ajar aku Tuhan untuk menghidupkan iman itu. Agar iman ini memiliki tujuan yang benar untuk kemuliaan Tuhan. Luar biasa saudaraku. Anda diciptakan Tuhan menurut rupa dan gambarnya. Dan hembusan napasnya ada di dalam diri Anda dan saya. Kesetiaan Tuhan ada di dalam hidupmu. Imanmu sudah ada di dalam hidupmu. Jangan engkau berpikir Anda tidak punya iman, Anda punya iman. Ayo ketika Anda sudah menyadari di dalam diri Anda, kalau Anda sudah memiliki iman, bagaimana caranya iman itu bisa bertumbuh, berkembang, berbuah di dalam kehidupan kita. Kemana harus kita tujukan iman yang kita miliki? Sebelum kita nyampe di sana, saya akan berikan ciri orang yang memiliki iman. Supaya Anda bisa mengkoreksi diri Anda sendiri. Oh iya, aku berarti memiliki iman ya. Oh, ini dah cirinya orang yang memiliki iman. Pertanyaan itu akan terjawab hari ini. Bagaimana ciri seseorang yang memiliki iman? Ayo Anda saya bawa ke dalam kitab Matius. Kitab Matius pasal 22. Kitab Matius pasal 22 ayat yang ke-37 sampai 40. Ini adalah ciri seseorang yang memiliki iman. Matius pasal 22 ayat yang ke-37 sampai yang ke-40. Demikian firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu.
Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ke-40, pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Anda bisa garis bawahi, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Itu harus Anda garis bawahi. Supaya apa, saudaraku? Supaya mengerti. Dan yang kedua, kasihilah sesama. Ini adalah ciri seseorang yang memiliki iman. Dan ciri seseorang yang menunjukkan imannya kepada Tuhan. Ketika tuh iman itu Anda sadari ada di dalam diri Anda, maka kasih itu pun ada di dalam dirimu. Kalau orang berbicara, aku beriman, tetapi tidak mengasihi Tuhan, bahkan tidak bisa mengasihi sesama, itu namanya tidak beriman. Mudah sekali, saudaraku. Ciri orang yang memiliki iman adalah apa? Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Ayo, ketika Anda mendengar program ini, Anda bisa mengkoreksi diri Anda sendiri. Yes, aku sudah memahami, aku memiliki iman, dan aku akan mengasihi dan pasti mengasihi Tuhan Allahku dan sesamaku. Ini adalah ciri dari seseorang yang memiliki iman, yang imannya ditujukan kepada Tuhan. Tuhan siapa? Tuhan Yesus. Saudaraku yang terkasih, kalau kasih itu ada di dalam dirimu, berarti Allah juga ada di dalam dirimu. Ketika imanmu engkau tujukan kepada Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, maka Allah itu juga ada di dalam diri. Ini adalah ciri manusia yang memiliki iman yang ditujukan kepada Tuhan yang bernama Yesus Kristus. Apa benar, Pak, Allah itu kasih? Ya. Kalau ada kasih di dalam dirimu, berarti Allah ada di dalam dirimu. Mudah ya? Mudah sekali kalau kita bisa memahami ini. Sangat mudah sekali ketika engkau melakukan kasih dan engkau mempunyai sikap dan engkau menunjukkan kasih itu kepada Allah, kepada sesamamu, maka iman itu bisa bertumbuh, iman itu bisa berkembang, iman itu bisa berbuah. Karena iman yang ada di dalam hidupmu, iman yang hidup, tinggal caranya bagaimana Anda membangkitkan iman yang ada di dalam dirimu. Saudaraku yang terkasih, ayo, setelah Anda menyadari hal ini, ketika engkau sudah tahu, oh aku memiliki iman, dan engkau juga menyadari, oh imanku ini hidup di dalam diriku, ayo lakukan ini. Tujukan imanmu kepada Tuhan Yesus. Dan dari situ engkau akan bisa menjalani dan melakukan kasih itu. Kasih kepada Allah dan kasih kepada sesamamu. Itulah ciri iman yang ada di dalam diri Anda dan saya. Ayo katakan sama-sama di dalam hatimu. Katakan, aku memiliki iman. Aku memiliki iman. Sekali lagi katakan, aku memiliki iman. Haleluya. Yes, yes, yes. Tinggal Anda mengembangkan. Tinggal Anda membuat berbuah iman Anda. Imanmu sudah hidup. Ayo ketika kamu mengerti hal ini. Dan engkau sudah tahu ciri iman itu adalah kasih. Betul, Pak, Allah itu kasih. Betul. Anda ingin jelas bahwa Allah itu kasih? Ayo buka di dalam 1 Yohanes. 1 Yohanes pasal yang keempat, supaya Anda jelas ya, dan saya
bisa memberikan pengertian ini dan Anda juga bisa memahami bahwa apa yang saya katakan bukan cuma saya berkata, tetapi ada dasarnya untuk bisa saya sampaikan kepada Anda. Ini pengertiannya, bahwa Allah itu kasih. 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-7 sampai yang ke-8. Dengarkan saudaraku. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Garis bawah itu. Marilah kita saling mengasihi. Ini firman Tuhan. Ini adalah ciri bahwa kita memiliki iman. Dan apa yang harus kita lakukan? Saling mengasihi. Kalau Anda bisa saling mengasihi, maka Anda disebut orang yang beriman kepada Tuhan Yesus. Luar biasa. Selanjutnya yang ke-8. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Jelas saudaraku, imanmu itu harus engkau tujukan kepada Allah. Dari situ Anda akan mengenal, dari situ Anda akan tahu bahwa Anda bisa mengasihi sesamamu dan mengasihi Tuhanmu. Ayo, Anda lahir dari Allah, Anda dibentuk dari Allah, Anda dihidupkan dari Allah. Semua yang Anda miliki datang dari Allah. Dan iman yang Anda miliki juga datang dari Allah. Dan iman itu sudah ada di dalam hidupmu. Belajar hari ini. Belajar untuk engkau bisa menghidupkan imanmu. Belajar untuk menunjukkan imanmu kepada Allah. Maka engkau lahir dari Allah. Dengar ini. Ayo. Jalankan apa yang dimau Tuhan. Saling mengasihi. Kalau engkau bisa menjalankan saling mengasihi dan tahu bagaimana mengasihi Tuhan dan tahu bagaimana mengasihi sesamamu, maka dari situ imanmu akan bertumbuh. Dari situ imanmu akan berkembang. Dari situ imanmu akan berbuah. Luar biasa. Berkat Tuhan turun melimpah atasmu. Karena apa? Karena engkau lahir dari Allah. Karena engkau mengenal Allah. Karena engkau mengasihi Allah. Terpujilah namamu. Tuhan, terpujilah namamu. Engkau memberkati kami anak-anak. Benarkah bahwa Allah itu kasih? Ayat yang ke-8. Barang siapa tidak mengasihi ia, tidak mengenal Allah. Anda bisa garis bawahi, sebab Allah adalah kasih. Dengar saudaraku, bahwa Allah itu adalah kasih. Jadi kalau tidak ada kasih di dalam diri Anda, maka Allah pun tidak ada di dalam diri Anda. Ini cirinya. Ciri iman kita ditujukan kepada Allah. Maka kasih Allah itu ada di dalam dirimu. Karena apa? Karena Allah ada di dalam diri. Ini ciri orang yang beriman. Yang memberikan imannya. Yang memberikan kesetiaannya kepada Tuhan. Ayo, hari ini buka hatimu. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku memahami tentang iman hari ini. Dan imanku akan aku tujukan hanya kepadamu Tuhan. Supaya kasih-Mu turun dalam hidupku. Dan kasih itu supaya aku jalankan untuk bisa mengasihi-Mu dan mengasihi sesamamu. Allah itu kasih. Kasih Allah akan selalu ada di dalam hidupmu. Ketika apa? Ketika imanmu engkau tujukan kepada Tuhan. Tuhan siapa? Tuhan Yesus. Benarkah Yesus itu Allah yang penuh kasih? Sangat benar sekali. Ayo kita lanjutkan yang ke-9.
Ayat yang ke-9, dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal, siapa namanya? Yesus, ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Ketika Anda memahami tentang iman Anda dan Anda sudah menyadari bahwa Allah itu adalah Yesus yang darinya lah kita memperoleh kasih dan darinya lah kita memperoleh pengampunan. Yesus Tuhan yang menjadi pelantara kita. Untuk apa? Untuk bisa memiliki kasih Allah di dalam hidup kita. Saudaraku yang terkasih, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, inilah ciri seseorang yang memiliki iman. Ada kasih di dalam hidupnya. Karena apa? Karena imannya ditujukan kepada Allah yang betul-betul Allah di dalam nama Yesus. Tuhanku, tolonglah kami Tuhanku, supaya kami bisa hidup sesuai dengan kemauan. Tolonglah kami Tuhan Yesus, tolonglah kami, supaya kami bisa berjalan mengikuti arahan-Mu, agar kami bisa melakukan kasih kami kepadamu dan kepada sesama manusia. Katakan itu dalam dirimu, saudaraku, katakan. Supaya apa? Supaya hidup kita ini tidak sia-sia. Setelah apa yang saya sampaikan tentang iman, dan Anda mulai menyadari bahwa Anda sudah memiliki iman, dan Anda sudah mulai menyadari bagaimana iman itu kita tujukan hanya di dalam nama Yesus, dan Anda mulai menyadari bahwa iman Anda itu hidup, dan bagaimana mengembangkan iman itu, dan bagaimana membuat iman itu berbuah. Kita saling mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita. Itu adalah ciri bahwa Anda dan saya memiliki iman atau ketaatan. Lalu selanjutnya bagaimana, Pak? Apa yang harus aku lakukan ketika aku sudah mengasihi Allah dan sesamaku, Pak? Jawabannya adalah tetap Anda mengasihi sampai selama-lamanya. Saya akan beri contoh lagi dan saya akan beri pengertian lagi bagaimana caranya menimbulkan iman. Iman Anda sudah hidup kalau Anda memahami, dan sekarang tugas Anda adalah menimbulkan iman itu, supaya iman itu betul-betul muncul. Pengertian timbul sama dengan muncul, saudaraku. Nah, jawabannya bagaimana caranya, Pak? Mungkin Anda menantikan jawaban ini. Anda sudah mulai, oh aku kepingin imanku timbul, oh aku ingin imanku muncul, oh aku ingin imanku bertumbuh, oh aku ingin imanku berbunga. Jawabannya ada di sini, saudaraku. Anda sudah memahami, Anda memiliki iman, dan Anda sudah memahami bahwa iman itu sudah hidup dalam dirimu, dan tinggal bagaimana supaya Anda memunculkan iman itu, bagaimana saudara bisa menimbulkan iman itu. Ini adalah jawabannya. Tetap Anda fokus kepada pengertian kepada Tuhan, supaya Anda memahami tentang ini. Ini tak kasih contoh bagaimana caranya, Pak, supaya imanku ini muncul dan timbul. Ayo buka dalam Roma pasal yang ke-10. Roma pasal yang ke-10
ayat yang ke-17. Ini tak kasih tahu caranya supaya imanmu itu timbul. Roma pasal yang ke-10 ayat ke-17 demikian. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Nah, ini caranya supaya imanmu itu timbul, supaya imanmu itu muncul, supaya imanmu itu berkembang, supaya imanmu itu berbunga, supaya imanmu itu berbuah. Contohnya adalah apa? Mendengar. Mendengar apa? Mendengar firman Tuhan. Kalau Anda tidak mendengar firman Tuhan, Anda tidak akan bisa memunculkan iman Anda. Anda tidak bisa menimbulkan iman itu untuk berkembang. Mendengarkan firman Tuhan. Ini yang pertama. Jadi saudaraku, ayo buat imanmu berkembang dengan mendengarkan firman Tuhan. Dari pendengaran-pendengaran tentang firman Tuhan yang Anda dengar, maka imanmu itu akan muncul. Maka imanmu itu akan berkembang. Oke, Anda bisa mendengarkan yang lain. Tapi pengertian tentang iman ini, Anda harus mendengarkan firman Tuhan. Dan yang kedua, bagaimana supaya iman kita ini bisa muncul atau timbul atau bisa berkembang. Yang kedua, Anda buka dalam Yosua. Yosua pasal 1 ayat yang ke-8. Yosua pasal 1 ayat yang ke-8. Tadi yang pertama apa? Mendengarkan firman Tuhan. Yang ke-8 saya bacakan untuk Anda. Yosua pasal 1 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Yang kedua apa? Yang pertama, Anda mendengarkan firman Tuhan. Yang kedua apa? Perkatakan firman Tuhan. Setelah Anda mendengar firman Tuhan, perkatakan firman Tuhan itu. Perkatakan kepada siapa, Pak? Kalau tidak ada orang lain, perkatakan kepada dirimu sendiri. Dan perkatakanlah kepada Tuhan. Jika ini yang Anda lakukan dalam keseharian hidup Anda, mendengar firman Tuhan dan mengatakan firman Tuhan, maka apa yang Anda dapat? Keberhasilan dan keberuntungan. Ini kitab Yosua yang dikatakan. Jadi saudaraku yang terkasih, Anda sudah memiliki iman. Anda punya iman di dalam dirimu. Dan iman itu sudah hidup. Jadi ciri orang yang memiliki iman itu memiliki kasih dalam dirinya. Karena apa? Karena iman yang Anda miliki, Anda tujukan kepada Tuhan di dalam nama Yesus. Maka kasih itu ada di dalam dirimu. Dan itu adalah ciri orang yang beriman. Karena Allah itu kasih. Dan bagaimana caranya supaya iman ini tetap ada dan iman ini menjadi timbul dan iman ini menjadi muncul dan iman ini menjadi berkembang dan iman ini menjadi berbunga dan iman ini menjadi berbuah lebat? Pertanyaannya adalah dari diri Anda sendiri. Ya, aku mau untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Dan untuk mengerti hal ini, Anda lakukan dua. Apa?
Yang pertama tadi mendengarkan firman Tuhan, dan yang kedua memperkatakan firman Tuhan. Dan setelah engkau melakukan ini, kehidupan Anda akan beruntung, kehidupan Anda akan berhasil. Apa yang engkau buat, Tuhan selalu ada dalam hidupmu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau sungguh luar biasa dalam hidup kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan, hari ini Engkau mengajarkan tentang iman dalam hidup kami atau ketaatan, Tuhan. Terima kasih Tuhan, dari pemberitaan firman-Mu ini Tuhan, kami bisa menyadari tentang kebenaran yang Engkau berikan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba berdoa untuk anak-anak-Mu dimanapun berada Tuhan. Berkati mereka semuanya Tuhan. Tolonglah Tuhan, berkati dalam kehidupannya Tuhan. Lupakan Tuhan segala keburukan-keburukan yang mereka lakukan Tuhan. Kalau hari ini bertobat Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau pasti melupakan keburukan-keburukannya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati bangsa dan negara kami Tuhan. Berkati juga Tuhan gereja-gereja dimanapun ada Tuhan, juga berkati semua gembala-gembalanya Tuhan, juga berkati Tuhan semua jemaat-jemaatnya Tuhan. Tolonglah Tuhan, turunkanlah berkat-Mu Tuhan atas anak-anak-Mu semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau memberkati program ini Tuhan, Engkau memberkati Tuhan owner program ini Tuhan, Engkau memberkati juga Tuhan semua yang terlibat di dalam program ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu Allah yang kami sembah. Terima kasih Tuhan, ada yang sakit Engkau sudah sembuhkan Tuhan hari ini, ada yang terbeban berat Tuhan sudah Engkau lepaskan, ada yang teraniaya Tuhan sudah Engkau bebaskan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Terima kasih.